Selamat datang di Realitas Bisnis Indonesia. Di balik meja kasir dan negosiasi, tersimpan kisah-kisah mistis. Sudahkah Anda mendengar tentang dukun pelaris atau ketakutan akan santet persaingan? Mengapa banyak pedagang menggunakan jasa dukun? Tujuannya sederhana, melariskan dagangan dan mengamankan kekayaan. Beberapa percaya air rendaman bunga atau jimat khusus dapat membuat pembeli buta pada kekurangan produk lain. Ini adalah manifestasi dari kecemasan bisnis yang tinggi dan kurangnya kontrol atas pasar. Namun, apakah jimat itu benar-benar efektif atau hanya plasebo psikologis bagi si pemilik? Mari kita lihat dari sudut pandang rasional. Pelaris terbaik adalah kualitas produk dan pelayanan prima. Fokus pada strategi digital, bukan strategi supranatural. Meskipun begitu, menghormati keyakinan lokal adalah bagian dari budaya berbisnis di sini. Menghormati, tapi tidak bergantung. Dukun mungkin menjanjikan kemakmuran instan, tapi kerja keras adalah investasi jangka panjang. Mitos kedua, ketakutan akan santet persaingan. Ketika bisnis mendadak sepi tanpa alasan yang jelas, banyak yang langsung menuduh pesaing menggunakan santet. Gejala yang paling umum, pembeli merasa panas atau tidak nyaman saat masuk ke toko Anda. Atau benda-benda aneh tiba-tiba muncul di sekitar area usaha. Ketakutan ini seringkali memicu paranoia dan mengalihkan fokus dari masalah bisnis yang sebenarnya. Apa penyebab rasional dari penurunan penjualan? Mungkin layanan pelanggan Anda yang kurang memuaskan, atau harga kompetitor jauh lebih masuk akal. Investasikan energi Anda untuk memperbaiki kekurangan operasional, bukan mencari siapa yang mengirim kiriman. Perlindungan terbaik terhadap santet bisnis adalah sistem manajemen yang transparan dan efisien. Saat Anda kuat secara fundamental, rumor dan mitos tidak akan menggoyahkan pondasi Anda. Perhitungan hari baik dan hari buruk, weton.
Bagi sebagian masyarakat, memilih hari untuk memulai proyek besar, membuka toko, atau bahkan bernegosiasi sangatlah krusial. Hari-hari seperti Jumat Kliwon atau Selasa Legi sering dianggap memiliki energi tertentu. Ada kepercayaan, jika Anda melanggar perhitungan weton, usaha Anda akan berjalan tersendat atau bangkrut. Meskipun ini adalah tradisi yang indah, dalam dunia perdagangan global, waktu tidak menunggu hari baik. Keputusan bisnis harus didasarkan pada data pasar, momentum investasi, dan kesiapan operasional. Menunda peluncuran produk karena hari yang tidak tepat bisa berarti kehilangan pangsa pasar ke pesaing. Bisnis modern bergerak 24/7. Fleksibilitas adalah kunci, bukan kekakuan kalender kuno. Namun, bagi pedagang kecil yang melayani komunitas lokal, menghargai weton terkadang penting untuk membangun kepercayaan. Jangan biarkan kalender memimpin strategi bisnis Anda. Beralih ke rasionalitas ini secara profesional. Pertama, pahami bahwa mitos muncul dari kebutuhan manusia akan kepastian di tengah ketidakpastian. Daripada mencari dukun, investasikan pada riset pasar yang mendalam. Daripada takut santet, kembangkan sistem anti-fraud dan audit internal yang ketat. Daripada bergantung pada hari baik, fokuslah pada manajemen risiko dan perencanaan kontingensi. Bangunlah brand Anda dengan integritas dan kejujuran. Itu adalah mantra terkuat dalam perdagangan. Kesuksesan finansial berkelanjutan tidak datang dari asap dupa, melainkan dari laporan laba rugi yang sehat. Pendidikan bisnis dan pelatihan karyawan adalah jimat pelaris yang sesungguhnya. Jika ada kejanggalan dalam bisnis Anda, selalu cari penjelasan logis sebelum melompat ke kesimpulan mistis. Bisnis adalah ilmu, dan keberuntungan adalah hasil dari persiapan yang matang bertemu dengan kesempatan. Mitos adalah bagian dari warisan kita, tapi masa depan bisnis kita ada di tangan kita sendiri. Tinggalkan komentar, bagikan pandangan Anda. Jangan lupa subscribe untuk insight bisnis rasional lainnya.